Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Tema kali ini kita belajar PP4 dan PP5 ya. Kalian bisa sambil membaca di buku mulai dari halaman 18. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Kita lihat ini ada contohnya. Nah, ini ada cerita, perhatikan cerita berikut. Di dalam cerita ini ada beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Contohnya ini, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian bahasa Minang, orang Minang. Mengapa kok ada beberapa kata, beberapa huruf yang menggunakan huruf kapital? Itu ya. Tapi sebelum ke sana, kalian harus mengingat-ingat ya. Ingat penulisan huruf kapital yang benar. Mulai dari A sampai dengan Z. Gitu ya. Nah, terutama biasanya ini M sama N itu yang salah. Nah, di mana huruf kapital itu diletakkan? Yang pertama di awal kalimat, yang kedua unsur nama orang, kemudian yang ketiga, nama agama, kitab suci, unsur ketuhanan, dan nama ganti Tuhan. Kemudian nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang selanjutnya, nama geografi, tempat, daerah. Kita lihat contohnya. Yang pertama, awal kalimat. Ya. Saya menyimak video dari guru. Saya, S-nya kapital, karena di awal kalimat. Kemudian yang kedua, unsur nama orang. Aisyah dan Lintang bermain di taman kota. Ya, Aisyah A-nya kapital, Lintang karena nama orang, L-nya kapital. Kemudian nama agama, kitab, unsur ketuhanan, nama ganti Tuhan. Saya hanya takut pada Allah. Allah ini hanya kapital. Ya. Hanya kepadanya. Nya ini kan nama ganti Tuhan, ini huruf kapital. Dan cinta damai adalah ajaran Islam. Islam itu kan nama agama. Nah, I-nya kapital. Selanjutnya nama suku, nama bahasa, dan nama bangsa. Bangsa Indonesia, tapi ingat ya, bangsanya B-nya tidak kapital. Hanya Indonesia, I-nya saja yang kapital. Suku Jawa, J-nya saja yang kapital. Kemudian bahasa Inggris, Inggrisnya saja, karena itu nama bangsa. Kemudian nama geografi, nama tempat, nama daerah. Gunung Merbabu, Rawa Pening. Bisa diperhatikan ya, pergi ke pantai Parangtritis. Ini kan nama geografi. Pantai P-nya kapital, Parangtritis P-nya juga kapital. Itu tentang huruf kapital. Selanjutnya kita belajar tentang keragaman tari daerah dan upacara adat di Indonesia. Ya, banyak sekali ragam tarian adat di Indonesia. Kita hanya mengambil beberapa contoh. Kalian bisa melihat nanti bukunya. Yang pertama, Jawa Tengah itu ada tari Gambyong dan tari Serimpi. Nah, ini tari Gambyong ya. Kemudian ada di Bali itu ada tarian daerah kecak sama tari pendek. Ini contoh tari kecak. Selanjutnya di Aceh ada tari saman, tari sewidati. Ya, ini contoh tari saman. Biasanya banyak orang dan posisinya kadang duduk. Nah, selanjutnya dari Jawa Barat ada tari jaipong dan tari merak. Ya, ini tari merak ini contohnya. Sayapnya seperti merak, seperti burung merak. Nah, itu tadi ya. Gerakan tarian tradisional itu pasti ada gerak tarinya. Selanjutnya kita belajar tentang gerak tari ya. Ada dua jenis gerak tari. Yang pertama gerak murni dan kedua gerak maknawi. Gerak murni itu adalah gerak yang hanya memperhatikan keindahan, tidak memiliki makna tertentu. Sedangkan kalau gerak maknawi, gerakannya memiliki makna atau maksud tertentu. Misalnya, biasanya bersifat menirukan objek tertentu.
Misalnya menirukan gerak angin atau pohon kelapa yang menyinyur, gitu. Atau mungkin menirukan gerakan katak melompat. Nah, itu namanya gerak maknawi. Ada artinya, ada maksud tertentunya. Nah, tarian tradisional itu harus kita satukan dalam persatuan dalam keberagaman itu. Nah, kita harus menjaga persatuan. Nah, kenapa kita harus menjaga persatuan? Nah, karena persatuan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Eh, dengan kita menjaga persatuan, nah, akan tercipta kerukunan dan dapat memperlancar pembangunan bangsa. Apa akibatnya kalau kita tidak menjaga persatuan? Yang pertama, terjadi permusuhan, gitu ya. Kemudian tidak ada kerjasama. Kemudian orang-orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu saja gitu, karena mereka itu tidak bersatu. Dan ya bisa juga banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain. Tentu saja itu tidak bagus ya untuk kita semua. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Guru. Tugas hari ini adalah mengerjakan latihan soal pada link yang akan Bu Guru bagikan nanti di grup WA. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.